Halo. Kita ulang, kita ulang. Mike, terima di situ, Mike. Saya sudah invite nih. Sekarang udah. Yes. Halo. Hai. Halo Mike. Apa kabar? Puji Tuhan. Long time not to see you ya. Ya, gimana kabar di Manokwari? Manokwari. Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Sekarang lagi hujan. Kebetulan tadi hari ini kalau Desember connectingnya dengan hujan ya. Ya sama di Belanda juga lagi musim winter karena dingin juga kan, makanya corona makin naik karena dingin, dia kan suka hidup di dingin. Oh begitu. Jadi kalau dingin nih corona tambah up lagi. Iya, makanya kami kan lagi lockdown. Belanda lockdown. Oh, lagi lockdown. 14 Desember. 14 Januari, sorry. Maksudnya lockdown di sini full lockdown atau bagaimana? Ya, full lockdown kayak dulu awal-awal. Semuanya tutup. Oh gitu. Oke. Oke, Mike. Jadi sebelum saya mulai, saya akan opening dulu ya, supaya teman-teman tahu why kita live IG saat ini, sehingga teman-teman mempunyai bayangan atau ngerti relnya kemana sih, gitu. Oke, untuk teman-teman yang nonton ini, welcome di Manokwari 987 IG-nya. Saya tidak sendiri, saya bersama Michael Willy yang posisi sekarang Bro Michael lagi ada di Belanda. Dan kenapa saya mau live IG saat ini padahal sekarang malam Natal ya? Saya kepo karena tiba-tiba tadi siang waktu Manokwari, Bro Michael cerita bahwa dia sedang di karantina dan saya explore more. What happened? Ternyata beliau sedang terpapar COVID-19 yang katanya virus Omicron. Nah, kalau di Indonesia virus Omicron ini sepertinya masih newcomer ya. Dan menurutku tidak ada salahnya kalau kita ingin mengetahui lebih dalam tentang gejala-gejala apa sih. Karena meskipun kita semua sudah divaksin lengkap, bukan berarti kita lengah. Bukan berarti kita tidak peduli lagi dengan kesehatan, dengan hal-hal yang berhubungan dengan cuci tangan, jaga jarak, atau mungkin berkerumun. So, ini diadakan supaya kita bisa saling mengedukasi gejala-gejalanya seperti apa, terus harus menghindari apa, dan harus melakukan apa. Jadi tanpa maksud mendikte ya, tanpa maksud untuk kamu harus, tetapi hanya untuk mengedukasi. Tolong digarisbawahi, mengedukasi, bukan mendikte, bukan memaksa, atau mempush dalam satu kondisi. Oke, untuk yang menonton ini, please open-minded dan open your knowledge. Oke, Mike, bisa diceritain kayak gimana sih sekarang kondisi Bro Mike? Ya, jadi pertama bahwa vaksin itu sangat penting ya, karena vaksin itu akan membuat simptomnya nggak terlalu berat ketika kita positif gitu. Jadi saya sendiri udah vaksin 2 kali Pfizer, omaku juga udah 3 kali bahkan udah booster. Tapi bukan berarti kita nggak kena lagi. Vaksin itu sebenarnya fungsinya untuk meringankan sakit ketika kita dapat virus itu gitu. Nah, kita memang udah 2 tahun ya, udah 2 tahun ke tempat umum, rame-rame, kumpul-kumpul. Di rumah kami ini juga suka terima-terima tamu gitu kan. Memang kita akui bahwa ini juga jadi pelajaran berharga buat aku dan oma aku untuk yang pertama, kita kadang cuek ya, apalagi aku anak muda gitu. Cuek dengan aturan gitu, maksudnya kita anggap enteng karena kita sendiri belum merasa ketika kita kena virus itu. Mungkin Kak Firly juga pernah kena, aku juga kena, dan itu setengah mati banget rasanya. Dan syukur udah ada vaksin, jadi vaksin itu meringankan gejala-gejala yang kita rasa gitu. Nah intinya yang aku rasa yaitu demam terus badanku sakit.
Sabar. Dan itu Sebelum dilanjutin aku mau tanya, Mike ini terpapar virus ini dari tanggal berapa? Merasa aku nggak enak, aku nggak nyaman. Itu dari tanggal. Sekarang kalau di Indonesia tanggal 24 Desember 2021. Kalau di Belandanya di kota apa ya, Mike? di Eindhoven ya, dekat Amsterdam. Oke, jadi ya. Rasa nggak nyamannya mulai tanggal berapa? Seminggu yang lalu. Jadi pertama oma aku dulu kan yang sakit tanggal 14 Desember. Tapi kami waktu itu pikir cuman flu biasa gitu, karena memang lagi cuaca winter kan, jadi dingin, jadi mempengaruhi juga kan. Jadi kita cuek aja gitu. Nah ternyata di gereja kami ada yang positif, jadi dikasih tahu lah kami kan. Nah disitulah kami baru tes, pakai self test, pakai alat-alat self test itu. Nah terus waktu self test itu oma aku udah positif, aku belum ya. Terus seminggu setelah itu aku baru positif gitu. Jadi kalau misalnya kita deket ya, karena aku pun waktu oma aku udah self test positif itu aku nggak maksudnya kita nggak langsung jaga jarak, nggak, kita cuek juga gitu. Aku tetap bantu dia karena kan oma aku kan udah 84 tahun, so I have to help her. Aku harus bantu dia ini itu. Nah di situ tuh nggak ada jarak, pindah ke aku gitu kan. Satu minggu setelah itu aku terus kami harus ke GGD. GGD itu kayak departemen kesehatannya Belanda gitu yang resmi ya. Itu yang resmi. Kalau self test itu ya predictable, itu prediction aja, tapi kalau mau resmi harus ke GGD. Nah kami akhirnya memutuskan ke GGD hari Senin ini, minggu ini. Terus disitulah kami dinyatakan positif, jadi kami harus karantina. Nah karantina itu ditanya mulai kapan kamu merasa gejalanya itu. Nah dihitung 7 hari dari pertama kali kamu merasakan gejala itu, dihitung 7 hari dari tanggal itu. Kita harus karantina 7 hari. Jadi dan nanti dia bilang selama 7 hari itu you will get better automatically gitu. Jadi nggak harus, jadi kita nggak dikasih obat, kita nggak dikasih apa, nggak, hanya disuruh tinggal di rumah. Kalau mau minum paracetamol ya dan vitamin ya, itu yang aku minum ya, paracetamol dan vitamin. Tapi setiap malam ya, virus ini bikin yang aku rasakan adalah itu tengah malam aku selalu bangun, dan itu membuat aku ya anxious gelisah gitu ya. Jadi kayak nggak bisa tidur ya gitu. Terus nyaman banget badanku ya, badanku sakit. Ngilu nggak tulang-tulang? Ngilu. Jadi hari pertama itu waktu aku dapat tuh memang hari pertama itu yang lebih berat ya. Jadi hidungnya nggak bisa, susah bernafas, terus demam, terus aku nggak ada rasa, nggak bisa cium, terus badanku sakit gitu, dan kepala tuh kayak ditusuk-tusuk gitu. Jadi tapi kepalanya hanya belakang sini doang, itu yang aneh. Jadi kalau misalnya aku tarik nafas gini, itu semua urat-urat saraf-saraf kepala aku di belakang ini kesakitan gitu. Terus demam. Jadi karena demam itu bikin gelisah, jadi kita nggak bisa tidur, rasa kayak panas, berkeringat. Tapi kalau pagi ini aku feel better. Jadi aku bingung kenapa setiap malam baru itu bereaksi gitu, dan malamnya itu tengah malam gitu. Jadi kalau misalnya sekarang aku lagi nggak rasa apa-apa, nanti malamnya itu. Tapi ini aku udah karantina hari ke-6 ya, besok terakhir sebenarnya, based on saran dari GGD itu. Jadi nanti kalau udah selesai, jadi dia bilang kalau 1 kali 24 jam udah nggak ada lagi simptomnya, gejalanya, boleh kita keluar. Tapi kalau misalnya terus masih ada gejala, meskipun waktu karantinanya udah habis, kita harus tetap karantina gitu, karena sebenarnya masih ada di situ. Gitu sih Kak. Jadi sebenarnya yang aku mau bagikan lesson learn-nya adalah sebenarnya bukan rasa sakitnya apa, tapi ya itu juga penting ya, karena kalau kita belum rasa kita anggap enteng gitu. Tapi kalau kita udah rasa itu setengah mati, dan itu setengah mati aja aku sampai kayak aduh Tuhan aku pengen tidur, nggak bisa gitu karena susah gitu. Jadi dibikin kita gelisah gitu. Itu yang pertama. Terus yang aku pengen bagikan sebenarnya adalah kita, khususnya anak-anak muda ya, anak-anak muda itu kita selalu terlalu banyak menganggap enteng atau nggak careless, atau kita cuek gitu ya.
Iya, kita merasa kita kuat, kita masih kita bisa. Mudah. Jadi tapi di sini aku belajar untuk akhirnya dari kejadian ini untuk berpikir juga tentang orang lain. Orang lain dalam hal ini yang kita kadang nggak pikir. Mereka kan kalau kita jalan, kita sebenarnya mungkin anak muda udah punya virus itu, tapi nggak ada simptomnya kan. Jadi kita jalan aja, jalan nggak pakai masker, kita sebar-sebarin ke orang-orang. Nah, kebetulan aku ini yang udah kena virus dan kena gejalanya gitu. Nah, setelah kena gejalanya itu di situ baru aku rasa bagaimana sakitnya. Itu aku untung udah vaksin ya. Bagaimana orang yang belum vaksin, bagaimana orang yang rentan ya. Misalnya yang umur udah tua kayak om aku butuh waktu lebih dari aku untuk recovery. Terus apa namanya? Orang-orang yang punya sakit bawaan itu kan yang paling menderita. Jadi vaksin sangat penting. Kalau nggak vaksin mungkin kita lebih menderita ya sakitnya dari yang sekarang aku rasakan gitu. Jadi aku udah 2 kali vaksin, nanti boosternya harus tunggu 8 minggu karena aku udah positif. Jadi harus tunggu 8 minggu baru aku bisa ambil booster gitu. Booster itu apa ya? Vaksin yang ketiga kan. Kalau kita udah 2 kali, nanti yang ketiga namanya booster. Karena yang virus-virus baru itu ya kayak Omicron itu nah kalau aku nggak batuk, oma aku batuk karena udah umuran kan, jadi batuk dan berlendir gitu setengah mati juga. Jadi kadang kalau kita batuk itu seluruh badan sakit ketika kita batuk itu. Tapi aku anehnya kalau lagi siang gini aku nggak rasa sakit. Nanti malam, semoga nanti malam nggak ya, karena aku besok udah terakhir sebenarnya based on their suggestion gitu. Tapi dianjurin nggak untuk minum vitamin C? Kita sendiri enggak, cuman bilang yang mereka anjurin hanya karantina, that's all. Jadi kita sendiri yang aku sih beli jus lah, kita nggak belanja ya karena kita nggak bisa keluar kan. Ada keluarga dan teman-teman gereja yang bawa makanan, bawa kue, terus jus, vitamin. Jadi aku sekarang minum vitamin sama paracetamol aja. Vitamin apa? Vitamin C? Vitamin multivitamin gitu, multivitamin, jadi semua vitamin. Terus sama paracetamol 6 biji per hari. Jadi kadang aku ambil lebih dari itu. Setiap kali aku udah rasa sakit, aku minum 2 biji. Pakai gitu. ini nggak? Pakai alat yang untuk menghitung paru, yang saturasi itu nggak? Kan kalau kemarin di Indonesia kan alat-alat itu kan kayaknya lagi booming gitu loh, yang ditempel untuk hitung saturasi oksigen di badan. Enggak sih, kami cuma ada alat yang buat cek suhu badan gitu. Ya saat ini sih kalau aku sih, makanya aku juga bingung kenapa dia selalu bereaksi tengah malam. Dan ini udah di hari yang kelima. Semoga nanti malam ini aku nggak rasa yang sama lagi. Kayak tadi malam aku susah tidur karena sakit badanku, terus aku rasa demam, aku rasa berkeringat, dan aku nggak bisa tidur gitu, gelisah gitu. Kan orang ada yang gelisah karena stres kan. Kalau kita stres atau overthinking, kita jadi susah tidur kan. Jadi kayak mau tidur nggak bisa. Nah kalau ini bukan karena stres, tapi dibikin kita anxious gitu, dibikin kita gelisah, dibikin kita badan sakit, kepala sakit, terus susah tidur gitu. Jadi makanya aku tadi malam doa juga kan, Tuhan aku pengen tidur, please. Jadi akhirnya aku juga dikasih tidur sih. Maksudnya Tuhan juga baik, kasih akhirnya aku bisa tidur. Tapi habis itu aku kaget bangun lagi gara-gara mama aku telepon. Habis itu kalau udah kaget bangun udah susah lagi tidur gitu. Jadi ya anyway. Tapi jadi vaksin yang paling penting vaksin. Kenapa? Sempat ada rasa sesak nafas nggak? Susah bernafas? Kalau awal-awal aku cuman hidungku aja yang tersumbat. Jadi hidung itu full dengan lendir-lendir ya. Jadi kita nafasnya juga susah. Jadi untung dia nggak tutup dua-duanya ya, cuman sebelah kanan. Jadi sebenarnya itu karena udah vaksin sebenarnya. Kalau belum vaksin kayaknya lebih setengah mati itu. Yang aku paling nggak suka itu sebenarnya badan sakit itu sama kepala. Jadi kepalanya itu kayak pas kita tarik nafas gitu, itu sampai saraf-sarafnya ikut tegang sakit gitu. Tapi cuma belakang sini doang, ini enggak. Aku juga nggak ngerti kenapa. Oh jadi sekarang situasi di Belanda sedang full lockdown ya, benar-benar lockdown ya? Ya, sampai tanggal 14 Januari. Oh, jadi nggak ada New Year's Eve party ya? Iya, kita nggak jadi. Aku biasanya nyanyi juga di gereja, tapi nggak jadi gara-gara corona. Ini berarti suaraku udah enakan ya, suaraku udah enakan. Kemarin suaraku hilang. Berarti sekarang sudah tidak, maksudnya dilarang lagi untuk ibadah ya, berkerumun lagi ya? Ya, online. Sebenarnya ada diizinin 50 orang.
tapi dengan yang sudah divaksin. Cuman gerejaku nggak, karena banyak yang kena, jadi kita online. Jadi itulah, jaga jarak. Kita terlalu anggap enteng ya, apalagi anak muda, kita masih kuat. Ternyata. Tapi gini Mike, kalau kita kan dulu waktu awal-awal awal-awal COVID ini kan, kita kalau bisa kan menghindari AC. AC, emang pengaruh nggak sih sama dingin? Iya, kalau aku sih ya kan sini lagi musim dingin ya, dan di Belanda kan nggak ada AC. Di Belanda kebalikannya, di Belanda verwarming gitu kan. Tapi memang kalau aku rasa ketika aku kena dingin gitu, jadi rasa mau demam gitu dan sakit gitu. Jadi sebenarnya dingin itu sebenarnya memperkuat kali ya, memperkuat rasa sakitnya itu. Iya. Jadi kalau sekarang Bro Mike hanya minum paracetamol sama multivitamin ya, nggak ada obat lainnya. Ya, jadi makanya anak muda aku sangat encourage untuk vaksin, dan kita juga harus memikirkan orang lain. Aku dulu cuek banget ya, nggak mau mikirin orang lain, orang yang udah tua, apalagi aku kan tinggal sama mama aku. Jadi kadang kita take for granted gitu, kayak kita cuek gitu, careless gitu, karena kita pikir kita udah 2 tahun nggak ada sakit kok. Nah ternyata sakit ini baru kita rasa gitu. Dan di situ aku lebih peka untuk memikirkan orang lain gitu. Maksudnya orang lain dalam hal ini yang kalau kita udah punya virus itu, kalau kita nggak pakai masker, kita nggak jaga jarak, kita nggak ikut aturan-aturan, ya kita akan membuat orang lain sakit. Nah kalau aku rasa sakit aja nggak enak, bagaimana orang lain yang misalnya udah lebih tua atau yang punya sakit bawaan, mereka mungkin lebih menderita dari apa yang aku rasakan. Di situ aku bisa merasakan penderitaan orang lain. Kalau di sana, dorang salamannya gimana? Begini atau hanya begini? Kalau misalnya ketemu orang. Ya sebenarnya itulah kami, makanya aku bilang kan kami banyak break the rules ya. Karena kami pikir semuanya oke. Salamannya gimana? Masih shake hand? Atau namaste? Kita pelukan. Oh begitu ya? Ya, jadi itu sebenarnya kita memang melanggar aturan banyak banget. Nah itu juga teguran. Sebenarnya ini juga jadi teguran untuk lebih aware dan mematuhi aturan itu. Karena jaga jarak, pelukan, cipika-cipiki, karena pikir nggak pernah sakit kan? Iya, karena pikir nggak pernah sakit dan udah vaksin 2 kali, ternyata setelah udah dapat baru rasa sakitnya, baru kita pikir kan ternyata begini ya sakitnya. Apalagi orang lain yang mungkin punya sakit bawaan atau yang umurnya lebih tua, pasti lebih recovery-nya lebih lama gitu. Aku sih puji Tuhan sekarang udah better gitu, karena mungkin masih muda. Nah itu dia, karena masih muda itu kadang kita cuek dengan orang lain gitu. Kita apalagi di sini ya, pergi traveling, pergi naik bis, pergi belanja, pergi apa, tanpa lagi mikir dan nggak pakai. Sebenarnya pergi juga boleh, tapi pakai ikutin aturannya itu loh, kayak misalnya pakai masker, cuci tangan, itu nggak pernah kita lakuin gitu. Bahkan kalau di kereta aja di gini-giniin gitu kan, padahal harusnya gini kan, tapi aduh capek ini nggak bisa bernafas, kacamata jadi itu. Nah itu sebenarnya break the rules ya. Aku pengalamanku, aku break the rules banyak banget. Iya, tadi kenapa saya bahas yang tentang shake hand, karena sudah hampir beberapa bulan ini saya kan kalau salaman sama orang kan begini, nggak mau shake hand, hanya kayak bertemu gini. Kadang-kadang mereka sudah COVID sudah tidak ada, jadi tidak usah begini, cukup begini. Jadi kadang-kadang kayak bilang, enggak lah, tetaplah kita ikutin aturan ya. Tapi kan suka situasi kita sudah, jangan terlalu dibilang ya, jangan terlalu panik, jangan terlalu kaku. Makanya kadang-kadang suka kalau orang sudah mau shake hand, saya langsung begini. Nah, makanya mungkin kita remehkan ya hal-hal yang berhubungan dengan tangan, tapi ya suka nggak suka itulah salah satu jembatan untuk misalnya kalau kita punya teman atau orang yang kita kenal baru kan bisa ini kan kena seperti itulah. Kayak misalnya aku tipe orang yang sangat liberal ya, maksudnya aku paling nggak suka aturan gitu. Aku banget lah, dan aku kalau waktu psikotes juga itu udah clear bahwa I really hate rules gitu. Aku paling nggak suka dikasih rules. Nah
Tapi puji Tuhan kejadian ini bikin aku belajar satu hal, yaitu I have to follow the rules gitu. Apalagi ketika rules itu demi orang lain punya hidup juga gitu. Karena kita anak muda terlalu mikirin diri kita gitu, terlalu pentingin diri kita, keinginan kita, maunya kita gitu kan. Nah, jadi dari sini aku belajar banget untuk anak-anak muda, sebagai anak muda gitu kan, untuk ikut aturan gitu. Apalagi orang Belanda tuh aduh nggak suka aturan. Apalagi anak muda kayak aku ya, maksudnya ya they break the rules a lot, dan suka yang demo-demo, suka yang rame-rame. Karena aku bisa mengerti posisi mereka juga, karena mereka anak-anak muda yang benci aturan. Mereka di sini, apalagi Belanda, negara yang sangat bebas, gitu kan? Iya, negara yang sangat memberikan freedom kepada rakyatnya. Jemaat udah kayak pendeta, udah kayak gereja ya. Negara ini memberikan kebebasan yang sangat-sangat besar. Nah, itu akhirnya saat COVID, kebebasan itu di abuse. Jadi akhirnya ya aku salah satunya yang abuse juga kan, aturan-aturan itu ya. Jadi akhirnya karena kita mau bebas gitu, akhirnya sekarang ketika udah sakit baru aku di situ belajar untuk ikutin aturan, karena itu hanya bukan untuk aku tapi juga untuk orang lain. Nah, di situ faktor yang penting yang aku belajar adalah juga mikirin orang lain gitu. Oke. Jadi gini ya Mike, kalau aku boleh garis bawahin, ya meskipun kita sudah divaksin lengkap nih 2 kali, tetap jalankan protokol kesehatan kan? Iya. Rajin cuci tangan, mau dengan air sabun, dengan sanitizer. Terus yang kedua, pakai masker, ya kan? Iya, pakai masker juga ya. Pakai maskernya ya? Bukan di bawah hidung, tapi sampai begini kan, sampai di bawahnya apakah dagu kan? Iya. Itu kan. Aku sih gitu kan? dulu jarang ya, karena aku cuek kan. Iya. Aku gini aja, bahkan aku gini kalau di kereta. Iya, iya. Karena aku capek juga kan gini. Terus itu asap-asapnya sesak benar. Kadang-kadang kalau kita pakai kacamata ini suka kayak berembun. Tapi dengan kejadian ini aku jadi I have to follow. Like full like this. Jadi harus full begini nih, gini kan. Nah, itu yang. Terus yang ketiga, kalau misalnya ketemu orang, misalnya kita mau, ya tetap kita beretika, nggak usah shake hand dulu lah. Mungkin namaste dulu kan, namaste. Ya, atau jaga jarak mungkin aja. Begini saja. Ya, jaga jarak. Ya, karena kadang-kadang kan kalau kita kan suka nggak enak kan, wah kok kayaknya nggak sopan, kayaknya nggak tahu etika. Tapi ya itulah, yang memang hal-hal baru yang harus kita lakukan untuk kesehatan bersama kan. Nah, ya aku rasa orang mungkin karena belum rasa sakitnya, jadi mereka kayak masih cuek gitu, masih kayak ya aku pun dulu gitu. Kalau aku nggak rasa sakit ini, kalau kita nggak alami ini, aku pun masih cuek. Maksudnya terima tamu, ketemu kumpul rame-rame. Kalau aku nggak rasa sakit ini, aku tetap aja cuek gitu. Tapi dengan ini jadi rasa untuk ikut aturan itu karena aku sayang sama diriku dan juga orang lain. Ya, orang lain, betul. Jadi kan good point-nya adalah bahwa dirimu sekarang sedang sebenarnya bukan sakit ya, dapat suatu proses untuk lebih dalam mengetahui tentang COVID. Ya mungkin sekarang virusnya namanya Omicron gitu kan. Dan di sini dapat pembelajaran bahwa ya berarti aku harus lebih paham tentang situasi yang sekarang, bukan meremehkan, bukan dipikir oh I'm young, I'm okay, I'm healthy, aku nggak akan sakit. Ya, jadi itu yang seperti itu sudah harus dibuang, harus diganti dengan hal-hal yang baru kan. Bahwa sekarang kita ini suka nggak suka situasinya ya seperti ini sekarang, nggak boleh remehin, ya kan? Jangan sampai kalau dibilang seperti tadi Mike bilang sakit dulu, baru akhirnya oh finally. Saya paham. Jangan sampai ada bahasa itu. Sakit dulu ya. Karena sakitnya itu, sakitnya tuh di sini. Sangat tidak enak. Iya, sakitnya tuh nggak enak banget. Iya. Sakitnya tuh di sini. Jadi intinya Mike menyarankan orang-orang yang belum vaksin, ya harus vaksin kan ya. Iya. Harus vaksin. Kita jadi ini misalnya kalau nggak vaksin, kalau nggak vaksin, aduh lebih menderita loh. Jadi benar. Ya mungkin orang banyak yang belum aku nggak tahu mungkin di Manokwari mungkin belum ada virus yang varian baru, tapi kalau gitulah. Jadi menurutku ikutin aturan,
ikutin aturan apa yang pemerintah bilang, ikutin gitu. Jangan sampai tunggu sakit dulu baru kita sadar gitu. Dan ikut aturan itu untuk sayang diri kita dan juga orang lain gitu. Sehingga kita nggak hanya mentingin diri kita sendiri tapi juga orang lain gitu. Jadi dengan situasi yang sekarang kita belajar untuk harus sayang diri kita sendiri dan sayang orang lain. Sayang orang lain bukan berarti harus baku polo, cipiki, salaman, tapi ya kita ikutin aturan prokes, bukan seperti itu, bro. Ya. Jadi memang pola pikirnya sudah mulai harus di-upgrade, bukan stay dengan ejaan lama, tapi dengan ejaan baru bahwa ya prokes itu memang pada saat dia diterapkan awalnya memang agak sedikit nggak nyaman, tapi ketika sudah menjadi satu kebiasaan akan automatically akan menjadi rutinitas yang suka nggak suka ya kita harus melakukan itu, bukan begitu kan, bro? Ya. Jadi vaksin, teman-teman yang belum vaksin ya harus vaksin nggak harus dipaksa dulu, sudah harus jadi kesadaran bahwa kalau mau sehat ya vaksin. Gitu. Tapi vaksin sekali lagi vaksin bukan berarti kita nggak akan dapat ya, karena aku udah 2 kali. Tapi meringankan sakit waktu kita dapat gitu. Iya. Berarti artinya Mike ada yang tanya Kak Mike dulu vaksinnya jenis apa Kak? Dari Norma. Pfizer. Padahal Pfizer bagus ya. Udah 2 kali. Ya, benar. Jadi Norma, Kak Mike ini terpapar virus Omicron ya Mike. Ya, jadi sekarang dia lagi proses dalam situasi karantina dan katanya disarankan 7 hari karantina dan hari ini adalah hari ke-6. Jadi semoga hari terakhir besok simptomnya atau gejalanya sudah hilang sehingga dia bisa bebas dari karantina. Seperti itu. Iya. Tapi makanya dibilang kok vaksinnya udah bagus, kenapa dapat? Itu karena nggak ikut aturan. Itu dia. Jadi kita udah vaksin, kita juga harus ikut aturan ya. Aku memang nggak ikut aturan dan I don't like it. Makanya aku kena. Nah itu dia. Makanya dikasih pelajaran berharga juga bahwa hidup ini harus juga ikut aturan gitu. Betul. Iya. Norma, ini Kak Mek lagi di Belanda, jadi nggak usah khawatir Norma. Moga-moga virus Omicron tidak suka di Indonesia. Jadi sekarang Omicron ini sedang melalang buana di Belanda dan sekarang di Belanda sedang full lockdown. Jadi ya kembali lagi seperti zaman awal-awal bahwa harus semua di rumah. Seperti itu. Jadi kita harus tetap, Norma kan juga masih muda ya seperti Kak Mike. Jadi tetap ya Norma, tetap vaksin yang lengkap dan jaga kesehatan dan yang pasti jalankan prokes. Seperti itu. Ya. Oke, thank you so much, Kak Fitri. Thank you Mike for your information. Thank you sudah berbagi karena awal-awal Mike waktu saya mewawancarai hal seperti ini di awal-awal COVID, saya sudah naikkan. Tapi ternyata ada satu hal harus saya take down. Aku bisa jadikan vlogku nggak ini Mike untuk di YouTube-ku? Boleh. Jadi untuk sharing pembelajaran ya. Ya, untuk mengedukasi. Jadi untuk mengedukasi kawan-kawan bahwa meskipun vaksin bukan berarti kita bebas. Tapi ya kemungkinan ada, bukan bebas ya, kemungkinan gitu. Ya, tapi tetap harus menjalankan kalau kita udah vaksin, sebenarnya kita kalau bisa ikuti aturan, misalnya pakai masker, cuci tangan selalu, jangan ke yang rame-rame gitu kan. Maskernya pakai begini atau begini atau begini nih, full tertutup ya, tertutup toh. Kalau bisa 2 lapis kalau tahan, karena memang sesak pakai 2 lapis. Iya. Gitu. Iya, soalnya kalau malam udah muncul lagi gejalanya itu, sakit banget, sampai keringatan aku, demam sampai berkeringat. Iya. Jadi memang nggak enak. Jadi aku bilang, ikuti deh aturan gitu. Ikutin aturan supaya jangan kayak aku udah kena dulu baru aku sadar bahwa aku harus ikut aturan gitu. Oke, ya nggak apa-apa lah. Anggap segala situasi itu pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Iya. Oke. Thank you so much, Kak Fitri. Get well soon. Semoga hari terakhir everything's okay. Yeah, I hope so. Oke, dan Merry Christmas. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas, Nora dan semua yang sudah nonton. Oke, thank you, Mike.